Selamat sore, apa kabar sahabat Sonora semuanya? Senang sekali pada sore hari ini saya Anto kembali hadir di acara Ngopi Sore. Dan sore hari ini kita akan bicara mengenai persiapan arus mudik, arus balik Lebaran 2022. Seperti kita tahu, kita sudah masuk bulan Ramadan dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Setelah pemerintah melonggarkan aturan mudik pada tahun ini, diperkirakan akan banyak masyarakat yang akan merayakan Hari Kemenangan di kampung halaman. Salah satu sarana moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah menggunakan kendaraan pribadi. Nah, bagaimana kesiapan jasa marga dalam melayani para calon pemudik yang melintas pada ruas tol yang dikelola oleh jasa marga? Sore hari ini kami sudah bersama dengan Bapak Dwi Mawan Heru, selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Pak Heru, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mas Anto, Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga Mas Anto dan teman-teman semua sahabat Sonora. Alhamdulillah kami semua sehat, Pak Heru. Pak Heru juga sehat ya? Puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Karena nih pekerjaannya akan semakin sibuk menjelang puncak arus mudik dan arus balik Lebaran nanti, Pak Heru. Ya, betul. Dan baik, kita ngobrol-ngobrol ya sore ini ya. Ya, gimana Mas Anto? Silakan Mas Anto. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai mudik tahun ini sudah diizinkan oleh pemerintah, Pak Heru. Dan diperkirakan akan cukup banyak pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Bahkan pemerintah memprediksi ada pergerakan orang itu sekitar 79 juta. Ini jumlah yang sangat besar, Pak Heru. Nah, sampai dengan sejauh ini, persiapan yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga menghadapi para calon pemudik untuk arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2022 ini seperti apa, Pak? Oke, baik. Makasih Mas Anto. Jadi begini, saya mulai dulu dari yang tadi Mas Anto cerita ya, bahwa kita ada potensi 79 juta bergerak nih mudik ya, untuk moda dan seluruh Indonesia ya. Jadi memang kita harus mengantisipasi ya euforia masyarakat dengan 2 tahun tidak mudik, terus tahu-tahu sekarang dibuka keran mudik gitu ya, maka antisipasi. Dan saya mau kasih gambaran saja bahwa angka di 2019 itu pada saat pandemi ya Mas Anto ya, itu yang menjalankan Jakarta, ini kita bicara jalan tol aja ya Mas Anto. Betul. Di jalan tol soalnya ya, industrinya di jalan tol ya. Nah yang lewat di jalan tol Jasa Marga Group ya, meninggalkan Jakarta itu 2019 itu angkanya kurang lebih 2,5 juta. Oke. Ini kita bicara arus mudik ya. Kemudian pada tahun 2020 kita tahu ada pandemi ya. Di sana ada ini juga ya, PSBB dan sebagainya gitu ya, cukup berat tekanannya 2020 itu turun kurang dari 1 juta, jadi hilang kira-kira separohnya. Ya. Nah kemudian di situ juga ada pembatasan waktu itu ya. Kemudian 2021 juga masih ada pembatasan ya, meskipun waktu itu masih ada Omikron, tapi sebenarnya sudah agak 2021 Delta ya, 2021, tapi kan sudah mulai menjelang akhir 2021 itu kan udah mulai agak turun ya, sebelum kena lagi dengan Omikron di awal 2022 ya. Nah itu sekitar 1.400.000 ya, jadi hilang sekitar 60 separohnya gitu ya. Jadi tadinya hilang sepertiga, turun sepertiga, kemudian tahun lalu turun separohnya. Nah tahun ini kami prediksi angkanya akan kembali pada angka sebelum pandemi 2019. Bahkan di atas itu gitu ya, jadi di atas itu. Nah maka kalau kami melihatnya ya, ini adalah suatu mudik yang tidak biasa tentunya ya, karena sebenarnya masih pandemi ya, tapi kita pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perjalanan mudik, maka kita juga harus, dan di tengah euforia itu tentu kita juga harus mengantisipasi dengan baik. Jadi kalau saya kuncinya yang satu adalah kita akan mengantisipasi ya mudik ini dengan berbagai program untuk memperlancar pengguna jalan melakukan perjalanan mudik, tapi kami menghimbau pengguna jalan juga membuat persiapan yang juga tidak biasa. Jadi angkanya tidak biasa, antisipasi kami tidak biasa. Kami harapkan juga pengguna jalan juga merubah habitnya untuk dalam perjalanan mudik ini juga mempersiapkan dengan baik. Ya, manajemen waktu, kemudian kesiapan ya, kesiapan fisik, kesiapan kondisi mobil, perlengkapan BBM, alat uang elektronik dan sebagainya. Nah, kira-kira kuncinya itu, karena challenge-nya akan sangat besar sekali gitu. Baik. Tadi antisipasinya akan membuat beberapa program, Pak Heru. Programnya apa saja, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, kita mulai dari ini dulu ya.
sekitar Jalan Tol Jakarta Cikampek ya. Jadi kuncinya ini sebenarnya ya, bagaimana menjaga supaya pengguna jalan ini bisa terdistribusi dari satu tempat ke tempat yang lain adalah kapasitas, gitu ya. Nah, kalau kita bicara kapasitas ya, kita bicara lajur, Mas Anto ya. Lajur ya. Nah, lajur itu kalau Jakarta Cikampek itu 4 lajur, gitu ya. Nah, hitungannya ya per lajur itu 2.300 per jam, Mas Anto. Jadi tinggal kita cariin aja, gitu ya. Jadi kita sudah melakukan proyeksi ya, kajian ya, berapa sih yang akan bergerak pada tahun ini ya. Kemudian nanti kita akan hitung gitu ya kapasitas kami ya. Karena kuncinya adalah jumlah kendaraan dibandingkan dengan kapasitas, ya kan? Berapa jumlah kendaraannya, berapa kapasitasnya, itu keluar namanya rasio, vehicle capacity ratio atau VCR. Ya, ini agak sedikit teknis sedikit, tapi saya ingin berikan gambaran seperti itu. Jadi pada posisi di mana, nah kadang-kadang ya, apa yang terjadi pada saat mudik ini ya, kapasitas yang tadinya memang ya kapasitasnya ya segitu ya, 4 lajur kali 2.300 itu sekitar berapa ya, 9.200 ya, ini mendadak selama dalam jangka waktu khusus ya, mungkin 2 minggu ya, jelang arus mudik dan arus balik ya, itu akan dibebani dengan vehicle atau dengan lalu lintas yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan yang normalnya, gitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya, maka kita menghitung semua kapasitas kami ya, kapasitas baik itu kapasitas di lajur ya maupun kapasitas yang ada di gerbang. Ya, semua gerbang kami hitung, gerbang-gerbang utama ya, mulai dari Cikampek Utama ya yang meninggalkan Jakarta, Kalihurip Utama ya, kemudian Kali Kangkung yang di Semarang ya, kemudian Warugunung yang di Mojokerto ya, kemudian Banyumanik yang di Semarang Solo ya, kemudian Kejapanan Utama ya. Nah, itu yang di setelah Surabaya, itu yang benar-benar kita harus hitung dan kita pastikan bahwa di semua gerbang-gerbang ini ya, semua lajur itu harus berfungsi 100% peralatan. Kemudian dengan mobile reader ya, nanti ada yang membantu pelaksanaan transaksi di lajur gitu ya. Nah, kemudian juga di luar yang di gerbang, kami juga yang saya bicara tadi di ruas jalan tolnya. Nah, ruas jalan tolnya tadi saya sampaikan ya, pada saat terjadi beban yang berlebih di atas kapasitas per lajur ya, dimungkinkan ya kita melakukan rekayasa lalu lintas. Yaitu dasarnya menambah kapasitas. Jadi kita ambil kapasitas di lajur sebelah untuk digunakan di kapasitas di lajur ini gitu ya. Untuk membantu kapasitas lajur ini supaya pada saat arus mudik yang keluar Jakarta itu diprioritaskan, dan pada saat arus balik ya yang kembali menuju Jakarta itu diprioritaskan. Nah, tapi memang rekayasa lalu lintas ini merupakan diskresi dari kepolisian. Betul. Sekarang kita sudah melakukan koordinasi yang sangat erat ya dengan kepolisian, dengan Korlantas ya, kemudian dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan Kementerian PUPR, BPJT. Nah, khususnya kalau di lalu lintas tadi kita dengan kepolisian untuk diskresi untuk melakukan misalnya kontraflow, one way ya. Jadi sangat dimungkinkan. Ya, nah kita sudah mengantisipasi ya, seperti misalnya kontraflow yang bisa dilakukan ya. Kalau misalnya arus mudik itu kontraflow di 47 sampai dengan 61 gitu ya. Dan kalau di arus balik itu sebaliknya, itu dari 70 ya, itu udah bisa kita kontraflow, dan dimungkinkan juga kita melakukan misalnya one way. Kita ingat 2019 waktu itu one way terpanjang. Betul. Dari Kali Kangkung di Semarang. Sampai dengan Cikarang Utama ya, itu waktu itu 160.000 sehari puncaknya waktu arus balik. Dan kami prediksi tahun ini angkanya lebih dari itu. Karena angkanya lebih tinggi dari saat masa sebelum pandemi. Nah, ini yang benar-benar kita harus perhatikan, Mas Anto. Dan satu hal atau ada, silakan dari Mas Anto. Ini rencana semua gerbang tol akan dibuka, Pak ya? Kalau ada 100% semua gerbang tol akan dibuka, karena tadi kita ikut ya, jadi nanti di lajur kita hitung visi rasionya, saya bilang tadi ya, itu dengan capacity, visi rasio di lajur, visi rasio di gerbang, maka dipastikan bahwa semua gerbang akan dibuka, bahkan akan ditambah lagi kapasitas di transaksi di gerbang tol dengan mobile reader ya, alat yang bisa digunakan untuk bertransaksi di luar GDO ya, jadi itu akan
aktivitas transaksi juga di gerbang gitu ya. Dan juga Mas Anto, kami juga kami juga mengantisipasi ya kalau misalnya nanti perjalanan balik misalnya ya, saya informasikan bahwa kita juga melakukan saat ini kita sedang melakukan pelebaran ya Mas Anto ya, pelebaran di jalan tol Jakarta Cikampek ya, khususnya di ujung ya, di ujung di sekitar Simpang Susun Sadang ya, karena di situ memang Simpang Susun Dawuan, mohon maaf ya, memang di situ kalau balik itu pertemuan dua lalu lintas besar. Satu lalu lintas dari Trans Jawa. Dari arah timur, kemudian satu yang datang dari arah selatan dari Purbalenyi, dari Bandung dan sekitarnya gitu. Nah itu ketemu di SS Dawuan ya, sehingga memang kita saat ini sedang melakukan pelebaran. Ya, kami saat ini sedang melakukan pelebaran di sekitar kilometer 62 sampai dengan 50 ya, arah Jakarta ya. Nah, kami harap ya nanti sekitar kami mengerjakan 12 kilo, mungkin sekitar 8 kilo atau sebagian di antaranya bisa kita fungsionalkan. Jadi ini akan nambah lagi ya kapasitas ya, satu lajur tambahan nanti di antara 62 sampai dengan 50. Gitu. Dan kami juga ada satu lagi Jakarta Cikampek Selatan, itu juga ada kami ada rencana jika memang terjadi situasi yang memang dibutuhkan ya, kita akan membuka jalan tol Jakarta Cikampek Selatan seksi 3-nya gitu ya untuk difungsional. Ya, ini sampai sejauh ini proses-proses pengerjaan nanti akan selesai Pak ya sebelum puncak arus mudik? Ya. Di luar itu kan kita juga melakukan banyak pekerjaan pemeliharaan rutin ya Mas Anto ya. Betul. Saya berikan contoh saat ini nih yang lagi kita kerjakan ya di Jakarta Cikampek, ada tuh di kilometer 36 ya, itu lajur ke arah Cikampek ya, itu lajur 2 itu 100 meter lebih ya. Kami melakukan rekonstruksi di sana ya, rekonstruksi beton ya, perkerasannya kita bongkar, kemudian kita cor ulang lagi ya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan ya, pemenuhan SPM ya. Kami juga melakukan hal itu di kilometer 25 misalnya ya, itu yang arah Jakarta, kami 200 meter di situ. Nah, kemudian juga tadi ada pekerjaan pelebaran ya. Nah, ini semua kami targetkan ya pada H-10 itu tidak ada pekerjaan lagi di situ. Ya, jadi memang sudah selesai atau misalnya nanti memang sementara nanti akan kita lanjutkan setelah Lebaran ya. Jadi kita pastikan bahwa H-10 sampai dengan H+10 tidak ada pekerjaan yang terkait dengan proyek atau pekerjaan pemeliharaan ya dan sebagainya yang mengganggu kapasitas lajur. Karena kapasitas lajur selama ya kurang lebih masa mudik dan masa balik ini akan kita gunakan sepenuhnya untuk melayani pengguna jalan yang akan melaksanakan perjalanan mudiknya. Baik, untuk tahun ini diprediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran terjadi H- dan H+ berapa Pak Heru? Kemudian ruas tol mana saja akan kemungkinan besar dipadati oleh calon pemudik nanti Pak? Nah, sekarang bicara puncak ya. Nah, kalau puncak ini kita masih terus berkomunikasi Mas Anto ya, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait ya, stakeholders terkait ya, karena ini misalnya ya, saya berikan contoh nanti salah satu kebijakan juga ya yang kita dorong ya ke pemerintah dalam hari ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya untuk memberlakukan pembatasan pergerakan truk ya atau kendaraan barang ya tumbuh 3 atau lebih gitu ya pada masa-masa puncak musim mudik, musim balik. Nah, karena terus terang kendaraan yang besar ini biasanya mereka kadang suka odol, kemudian mereka memakan badan jalan yang lebih besar, berjalan perlahan dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam kondisi di mana tidak ada saya sampaikan tadi ya lonjakan volume yang sedemikian besar dari para pemudik ini, tentu kita masih bisa manage. Tapi begitu ada lonjakan volume yang sedemikian besar, mereka masih ada itu, yaitu harus kita manage dengan baik ya, karena kebetulan non golongan 1 ini secara jumlah ini mereka nggak sampai 14%. Betul. Ya, nggak sampai 14%, tapi mereka menyumbang kecelakaan lebih dari 51%. Terhadap jumlah kecelakaan di jalan tol gitu. Jadi
untuk sementara nanti akan tidak kita ini kan, kita usulkan ya supaya ada pembatasan, dan pembatasan gini tentu nanti akan mempengaruhi pergerakan orang ya, puncak arus mudik dan puncak arus balik. Tapi saya bisa sampaikan bahwa kalau misalnya arus baliknya itu arus mudiknya dan misalnya tanggal 1 dan 2 ya kita pergi di weekend sebelum itu akan terjadi arus mudik, puncak mudik ya. Nanti akan kita sampaikan ya secara lebih firm jumlah lalinnya, prediksi kita, dan jumlah dan tanggal-tanggalnya. Tapi saya bisa sampaikan dulu lebih awal di sini tentang persiapan untuk menghadapi apapun arus mudik dan arus balik tersebut. Gitu kira-kira. Ruas tol favorit di mana, Pak Heru, untuk calon pemudik tahun ini? Masih sama? Masih sama. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, Jakarta itu pergerakannya akan ada 3 arah ya. Menuju ke arah barat ya, itu tentu menuju ke arah Cikupa melalui gerbang nanti ya, mereka akan menuju ke Cilegon, kemudian ada yang ke Merak dan melanjutkan perjalanan ke Trans Sumatera ya, ke Bakahuni, Terbanggi Besar, Kapal Betung, Palembang, dan selanjutnya itu yang ke arah Sumatera. Untuk yang ke selatan, itu mereka akan menuju ke Bogor, kemudian kawasan Puncak dan sebagainya. Kita antisipasi di gerbang tol Ciawi. Ya. Kemudian ke arah timur, ya itu mereka akan menuju satu ke arah Bandung, ya Bandung, Tasik dan sebagainya, jalan tol Purbalenyi, dan menuju ke arah Trans Jawa melalui jalan tol Cikampek dan seterusnya. Jadi nanti terbagi 2, ada yang ke Cikampek Utama itu menuju ke Trans Jawa, dan ada yang menuju ke Purbalenyi dan sekitarnya itu melalui Kalihurip Utama. Nah, kemudian yang untuk ke Trans Jawa tentu itu perjalanan menerus ya, mulai dari Cikampek, Palimanan, Kanci, Pejagan, Pemalang, terus Pemalang, Batang, Semarang, sampai dengan Surabaya ya. Kemudian mungkin ada yang akan berlanjut ya, Gempol Pandaan Malang ya. Kita ketahui juga kalau Idul Fitri ini biasanya ada 2 arus lalu lintas yang harus kita perhatikan. Satu adalah arus lintas arus mudik dan balik. Ya, kemudian yang kedua, arus mudik dan balik itu biasanya terjadi menjelang hari rayanya ya. Jadi menjelang H1 ya, H1 ya, itu akan tinggi sekali arus mudik. Kemudian harus balik ya, biasanya akan mulai bergerak setelah H3. Tapi di H1 plus H2 itu kita juga antisipasi ada 2 lalu lintas yang juga akan tinggi, Mas Anto. Ya, pertama wisata, adalah arus wisata dan arus ziarah. Ini lokasi-lokasi sekitar taman pemakaman dan sebagainya juga biasanya cukup tinggi, dan juga menuju wisata. Jadi ya kita juga antisipasi yang ke arah Malang ya, bagi penduduk di Surabaya dan sekitarnya ya, yang ke arah Puncak ya, Jakarta dan sekitarnya, itu juga kita harus antisipasi di H1, H2, mengantisipasi pergerakan arus lalu lintas untuk tempat-tempat wisata gitu, Mas Anto. Baik, ini perjalanan pemudik kan pasti melelahkan, dan ketika lelah mereka akan berhenti di beberapa rest area yang dikelola oleh Jasa Marga, Pak Heru. Sampai sejauh ini persiapannya seperti apa, Pak? Karena kan kemungkinan besar ya, ini akan ramai nih tempat-tempat rest area. Dan kalau belajar pengalaman, jangan sampai keluar masuk kendaraan di rest area ini malah menghambat kendaraan yang berada di ruas tol, Pak. Ya, betul. Jadi rest area ya. Jadi rest area tentu kita ini masih pandemi ya. Jadi kami berharap para pengguna jalan juga tetap ya pada saat di rest area mereka tentu akan bertemu dengan pengguna jalan yang lain. Jadi tetap dijaga prokesnya gitu ya, menggunakan masker ya, sedapat mungkin hindari kerumunan, dan sedapat mungkin take away saja kalau makanan ya, jangan terlalu berlama-lama di rest area ya, karena supaya kita bisa bergantian dengan para pengguna jalan yang lain ya, karena ini kembali saya sampaikan tadi ya, kapasitasnya terbatas dan dalam yang cukup singkat akan digerojok, bahasa Jawanya digerojok, digerojok volume lalu lintas yang cukup deras ya dari euforia pengguna jalan ini. Jadi memang seoptimal mungkin kita menggunakan rest area ya, karena kami juga akan memerlukan buka tutup, Mas Anto. Jadi ini juga kami himbau juga, Mas Anto. Memang ada beberapa catatan kita waktu kemarin pada saat sebelum pandemi, yaitu kan terjadi tingkat yang cukup tinggi dari volume lalu lintas. Nah itu karena kadang-kadang ya kita melakukan buka tutup, terus mereka misalnya tetap memaksa untuk misalnya berhenti di
bahu jalan, kemudian berjalan kaki. Nah itu tolong juga tidak dilakukan karena kembali lagi ya kita itu mengganggu pengguna jalan yang lain dengan demikian ya. Kalau ditutup ya gunakan rest area terdekat yang setelah itu ya karena memang kapasitasnya sudah penuh. Nah maka kami juga menghimbau nih kepada sahabat Sonora dan seluruh pengguna jalan tol ya dalam kita melakukan perjalanan mudik kita bisa melakukan perjalanan dengan persiapan yang cermat ya termasuk menghitung nih gitu ya menghitung kalau kita mau masuk nih ke jalan tol ya sedapat mungkin nih yang namanya BBM yang namanya perbekalan ya disiapkan sebelum masuk jalan tol jadi nanti harus misalnya ya semuanya masuk dari Jakarta terus semuanya umpul-umpulan di Jakarta Cikampek karena kehabisan atau kehabisan BBM gitu ya nah karena untuk Jakarta Cikampek itu yang jalan jauh dari Trans Sumatera nih ya biasanya Trans Sumatera kalau mereka berangkat dari Palembang itu ya sampai Jakarta itu udah mulai ada kelelahan dan mereka nanti akan berhenti di Jakarta Cikampek. Yang berangkat dari Jakarta ini nanti udah di Cirebon aja lah kira-kira gitu ya. Betul. Ya karena saya bisa berikan gambaran misalnya bensin ya. Nah kalau kita isi penuh bensin kita sebelum masuk jalan tol ya kita harus cari di Jakarta Cikampek itu kita bisa cari di kilometer 207. Itu ada rest area itu di Jalan Tol Palimanan Kanci sudah dekat Cirebon. Betul. Kalau misalnya kita full tank itu bisa sampai 379 itu bilang Batang ya atau 429 itu di Semarang. Nah, itu bisa sampai ke sana gitu ya. Jadi nggak harus umpul-umpulan semuanya di Jakarta Cikampek. Nah, demikian pula juga pada saat arus balik ya. Jadi kita siapkan bensin kemudian perbekalan. Jadi kalau nggak kepaksa ya memang kalau bisa tidak rest area kecuali memang seperti saya sampaikan tadi sudah jalan 4 jam ya 4 jam memang harus beristirahat maka kalau berangkat dari Jakarta 4 jam 5 jamnya itu udah di Semarang ke arah timur gitu kira-kira gitu ya jadi di sana kira-kira dan yang lebih penting Mas Anto rest area yang terbesar itu adalah sebenarnya bukan cuma rest area yang di jalan tol gitu ya tapi singgahlah juga di kota-kota di sekitar Trans Jawa. Kita mulai misalnya kita mau jalan ke Surabaya gitu ya, jangan makso ya meskipun sebenarnya bisa ya 10 jam nyampe tapi jangan dipaksa berangkat habis itu. Hari ini juga udah nyampe di Surabaya gitu ya. Stay kira-kira 1 malam misalnya, katakan misalnya mampir di Cirebon atau mampir di Semarang gitu ya, cari kuliner khas Cirebon, Semarang atau khas Ngawi, khas Solo gitu ya. Melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya gitu. Nah ini jadi kuncinya manajemen waktu Mas Anto. Setuju. Semuanya rame-rame ke situ, mau cepet-cepet nyampe dulu-duluan ya. Mau memecahkan rekor, mau berapa jam nggak kayak gitu ya. Jadi manajemen waktu juga penting, persiapan kita di dalam persiapan untuk mobil kita, untuk misalnya BBM, perbekalan, kondisi mesin. Bayangkan saya cerita tadi ya, 1 lajur itu 2.300 kapasitasnya sejam. Jadi kalau kita berhenti karena mobil kita mogok, ya itu mengurangi jatah 2.300 saudara-saudara kita. 1 jam, bayangkan kalau 2 jam ya, bisa hampir 5.000 orang terhambat gara-gara kendaraan kita mogok karena tidak kita persiapkan dengan baik pada saat mulai perjalanan gitu. Ini menarik. Ini meskipun Pak Heru menyampaikan himbauan berulang kali kepada calon pemudik. Nah, bukan nggak mungkin Pak ya, kejadian itu akan kita jumpai ketika arus mudik nanti dan arus balik nanti Pak. Ya, kalau e-tol nggak cukup, bagaimana Pak solusinya? Kemudian bagi pengendara yang kehabisan bensin, ini bagaimana Pak solusinya, Pak Heru? Iya, jadi kembali ya. Jadi kita ketahui rest area itu juga ada yang rest area tipe A, ya tipe B, ya tipe A itu yang ada SPBU, tipe B tidak ada SPBU-nya. Tapi yang tidak ada SPBU-nya kita sudah kerjasama dengan Pertamina ya, dan ini sudah kita lakukan berapa tahun belakangan ini dan selalu berjalan dengan baik ya, alhamdulillah ya. Penyediaan BBM modular gitu ya, BBM dalam kemasan gitu ya, dan kita juga akan ya kalau ada kepadatan dan sebagainya kita juga siapkan petugas ya yang menggunakan kendaraan roda 2 ya untuk misalnya mendeliver apa segala macam ya BBM dalam kemasan tersebut. Tapi kembali lagi ya, itu adalah contingency plan ya, rencana cadangan darurat ya jika terjadi yang darurat. Kami sih tetap berharap bahwa pengguna jalan bisa mengantisipasi lebih awal gitu ya, ya perjalanannya dan perbekalannya gitu ya. Dan lupa juga soal rute itu juga menentukan pemilihan rute
sebagainya itu juga harus dilakukan dengan seksama gitu. Betul. Nah, berbicara mengenai kesempatan untuk ngobrol dengan sahabat Sonora. Setuju, Pak Heru. Berbicara mengenai antisipasi lebih awal, ini Jasa Marga punya aplikasi canggih, Pak ya. Namanya Travo ya, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Itu menarik ya. Jadi Travo ini adalah asisten digital perjalanan Anda di Jalan Tol Jasa Marga Group ya. Kami sampai asisten digital perjalanan di Jalan Tol Jasa Marga Group. Jadi itu tersedia di Play Store dan tersedia di App Store, dan itu di dalam sudah kita desain ya supaya user experience-nya itu bisa mengalir dengan menu-menu yang ada di dalamnya ya. Jadi misalnya Anda mau berangkat nih ya, kita nggak tahu nih. Nah, saya mau ke Semarang, berapa sih tarif tol ke Semarang? Nah, ya kan, kira-kira kayak gitu yang harus kita pikirkan ya. Maka di dalam Travoy ada tarif tol. Ya, seluruh jalan tol Jasa Marga seluruh Indonesia itu ada. Ya. Kemudian setelah kita tahu tarif tolnya, kita mikir lagi nih, cukup nggak nih saldonya nih Imani ya. Misalnya, butuh misalnya 300.000. Nah, berapa sih saldo Imani? Nah, di Travoy kita juga bisa ngecek berapa sebenarnya saldo kita gitu. Jadi kan sesuai nih dengan user experience-nya gitu ya. Terus habis itu misalnya ternyata tolnya setelah dicek cuma 100.000, jadi saya harus top up 200.000. Juga bisa dilakukan top up. Canggih ya. Gitu ya. Kemudian setelah kita melakukan top up, kita masuk ke jalan tol kan kira-kira gitu. Kemudian kita bertransaksi ya. Kemudian misalnya kita lupa nih ya, struknya jatuh atau misalnya terbang atau apa gitu ya. Nah, di Travoy bisa ngecek ya transaksi yang dilakukan sebulan terakhir. Nah, jadi bagi pengguna jalan tol yang kadang-kadang suka nyari-nyari struk untuk pertanggungjawaban segala macam ya ke kantor dan sebagainya, install Travoy, kita bisa melihat record transaksi kita selama 1 bulan terakhir ya. Nah, kemudian di situ kita melakukan perjalanan setelah masuk ke jalan tol. Kemudian di perjalanan kita pengen ketemu rest area, pengen tahu rest area mana ya di depan saya. Nah, bisa di Travoy juga bisa melihat rest area. Ya. Kemudian kita misalnya ya jangan sampai terjadi, saya tadi sudah menghimbau, misalnya ada kesulitan harus menghubungi call center kami 14080, itu juga bisa dihubungi lewat Travoy. Ada kesulitan untuk memanggil panggil direct online lewat Travoy. Jadi nanti semua interaksi itu nanti lewat digital, lewat online tersebut. Jadi mengurangi interaksi antara pengguna jalan dengan petugas. Jadi semua terkait dengan biaya derek dan sebagainya. Setelah biasanya derek kan gratis sampai dengan akses gerbang tol keluar terdekat ya. Setelah itu dikenakan biaya. Nah, itu semua jelas di dalam Travoy itu terlihat. Jadi kalau kita pakai itu ya tentu akan lebih smooth ya, perjalanan. Dan yang lebih penting itu sebenarnya pada saat kita masuk ke jalan tol ini kan kita juga harus pengen tahu ya, atau ini sebelum masuk jalan tol ya, kita harusnya pengen lihat kondisi di ruas-ruas jalan tol ini seperti apa. Nah, biasanya kita memasang aplikasi untuk perjalanan ya, visi perjalanan. Banyak kita ketahui di sana kan hanya memberikan informasi ini hijau, ini merah. Nah, di Travoy itu bisa ngelihat CCTV. Jadi ada titik-titik di mana kami memasang CCTV di sepanjang jalan tol kami, Mas Anto. Ada 1.700 CCTV, Mas Anto. Kami pasang di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga Group di Indonesia. Dan Anda nanti tinggal melihat di situ, kemudian nanti Anda tinggal klik, tinggal tap ya di logo TV tersebut ya. Pengen tahu nih di sini padat apa enggak, apa segala macam. Keluar gambar real time dari kondisi titik tersebut gitu. Jadi memang perjalanan kita insya Allah kalau dengan Travoy ini bisa lebih terbantu gitu ya. Maka kami mendorong Mas Anto ya, mohon maaf ini untuk kenyamanan pengguna jalan juga ya, bisa menggunakan Travoy itu untuk seperti saya sampaikan tadi, merencanakan perjalanan Anda dan mengantisipasi jika terjadi sesuatu di tengah jalan, kita bisa antisipasi. Semuanya ada di Travoy, jadi bisa dimanfaatkan ini fasilitas yang kami sediakan untuk pengguna jalan, mempermudah perjalanan mereka. Jangan lupa sebelum mudik install Travoy dulu, Pak ya. Gak apa-apa kan ya kalau kita ngomong gitu ya. Cuma ini kan buat membantu kita, Pak. Oh iya, betul. Ini perjalanan nyaman. It's not promotion actually gitu ya, tapi lebih ke
ya Anda akan terbantulah dengan ini ya. Terutama yang itu tadi ya, saya lihat ya, fasilitas rest area, kemudian CCTV ya, kemudian tadi ya yang saya sampaikan ya, fasilitas seperti transaksi, kemudian jika terjadi keadaan darurat, Anda bisa telepon ke 10080. Kadang orang susah ngapalin, Mas Anto, nggak bisa sengajain, padahal nomornya cuma 51400. Nah, seluruh Indonesia bisa telepon ke situ. Tapi kadang-kadang, wah nggak hafal, di Travoy udah nggak perlu ngapalin, tinggal klik langsung, tinggal tap langsung, terhubung ke call center kami 24 jam. Gitu ya, bisa bantu apa kekurangan, kesulitan. Udah berapa banyak Pak yang download Travoy, Pak? Alhamdulillah, ya masih perlu ditingkatkan sih sebenarnya. Ya mendekati 100K lah. Ya. Belum sampai 100K, tapi kan ini baru kita terus kita fitur-fiturnya terus kita tingkatkan ya, dan terus kita tambah, dan terus kita cari tahu nih sebenarnya kebutuhan pengguna jalan apa ya. Nah itulah makanya akhirnya keluar tadi ya, seperti misalnya history untuk transaksi, kemudian tadi saya sampaikan tadi direct online, kemudian kami juga ada fitur panic shake. Jadi kalau ini mungkin di luar lebaran ya, kalau misalnya kita terjadi sesuatu, kemudian kita keadaan darurat nih ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, kita tinggal menggoyangkan handphone kita yang sudah diinstal Travoy, panic shake. Nanti tim kami akan datang untuk membantu pengguna jalan. Jadi kita terus coba cari ya needs-nya pengguna jalan ini seperti apa, dan kita coba fulfill di Travoy itu. Gitu kira-kira Mas Anto. Ini selain kenyamanan, faktor keamanan juga harus diperhatikan Pak Heru bagi para pengguna, khususnya kan untuk arus mudik dan arus balik ini akan terjadi pergerakan calon pemudik yang sangat luar biasa. Untuk keamanan pemudik bagaimana Pak ketika mereka melintasi di ruas tol ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi perkerasan jalannya juga terus kita perbaiki gitu ya. Kemudian tentu juga selain itu juga semua petugas-petugas kami ini sesuai dengan standar pelayanan minimal kami ya, selalu melakukan patroli rutin ya, petugas mobile customer service kami di ruas kami ya, termasuk petugas kami dari pengamanan aset itu juga berpatroli juga. Kemudian juga kami sampaikan tadi penggunaan CCTV ya, CCTV ini aplikasinya sudah cukup banyak Mas Anto ya. CCTV yang pertama itu tidak hanya untuk melihat misalnya kondisi lalu lintas ini seperti apa ya, tapi CCTV itu kami juga punya smart kamera gitu ya, yang bisa diaplikasikan untuk misalnya penegakan hukum dan sebagainya. Jadi bisa memantau kecepatan pengguna jalan ya, kemudian bisa, dan itu kita bisa mengetahui bisa mengcapture sampai dengan plat nomor ya, karena ada automatic plate number recognition ya. Jadi memang smart camera, dan kami juga sekarang CCTV ini juga kami gunakan untuk memantau titik-titik terjadi genangan air. Jadi pada saat terjadi curah hujan ya, ini juga yang kami ini ya Mas Santo ya, kami antisipasi bagaimana drainase itu bisa mengalirkan debit air dengan lancar ya, tali-tali air yang di sekitar jalan tol, kemudian titik-titik di mana potensi terjadi genangan itu kami amati dengan CCTV. Jadi kalau misalnya ada hujan lebat, kami sudah siap dan bisa mengantisipasi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini semua juga kita jagain ya untuk pengguna jalan ya. Kami juga gunakan juga CCTV untuk traffic counting ya, untuk masing-masing. Kita hitung ya beban dari suatu ruas itu berapa, kita hitung berapa kendaraan yang lewat di situ. Itu juga bisa memudahkan kita ya untuk nanti misalnya memutuskan apakah ini dilakukan kontraflow atau dilakukan one way. Tentu ya, misalkan tadi diskresi kepolisian, maka kami juga akan berkoordinasi secara intensif ya dengan stakeholder terkait. Tapi intinya adalah bagaimana input dari pengguna jalan, dan inputnya tadi seperti saya sampaikan ya, input dari menghitung jumlah yang datang, kemudian menghitung tingkat kecepatan rata-rata ya, kami juga hitung itu. Ada alat kami namanya RTMS, Remote Traffic Management System. Jadi kami pasang di beberapa lokasi, itu mereka bisa memantau berapa yang lewat itu, berapa kecepatannya ya, sehingga pada saat terjadi kecepatan yang berbeda, penurunan kecepatan ya akibat adanya kepadatan biasanya kan, terus kecepatannya agak turun ya kan. Nah itu algoritmanya di kami di command center kami udah algoritmanya penurunan dan sebagainya, itu langsung ada alert.
sehingga kita langsung tahu di situ, langsung kita arahkan CCTV ke situ, ya, kemudian petugas-petugas kita ke situ, ya, apa ada kejadian di situ yang harus kita bantu. Nah, ini juga untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ya. Aplikasi dari fasilitas kami ini yang pertama di Indonesia, Jasa Marga Toll Road Command Center JMTC, pusatnya di Jati Asih, dan ini adalah Intelligent Transportation System yang pertama yang dikembangkan Jasa Marga untuk membantu pengguna jalannya di jalan tol. Ini meskipun mudik sudah diizinkan pemerintah, Pak Heru, ya, kemudian pelonggaran juga sudah dilakukan. Cuma pandemi masih terjadi, Pak Heru. Tentunya protokol kesehatan juga harus tetap diterapkan. Nanti penerapannya seperti apa, Pak Heru? Khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang melintas, yang membawa anggota keluarga, khususnya anak-anak, Pak. Ya, pemerintah tentu sudah memberikan persyaratan perjalanan. Ya, kita akan ikuti terus, ya. Nanti posisinya yang kita ketahui sampai dengan saat ini kan ini diperbolehkan hanya yang sudah booster, ya. Betul. Baru 2 kali itu harus dilengkapi dengan swab antigen, ya, yang baru sekali itu dilengkapi dengan swab PCR, ya. Nah, tolong itu juga dipenuhi ketentuan-ketentuan itu, ya, dipenuhi. Kemudian di luar itu juga harus dipenuhi persyaratan perjalanan tadi, ya. Prokesnya juga harus tetap dijaga, begitu, ya. Nah, prokes tadi saya juga sudah cerita, ya, kalau kita di rest area sedapat mungkin ya, hindarilah kerumunan kalau ada. Betul. Ya. Kemudian sedapat mungkin nggak usah makan di tempat deh, take away aja, kira-kira kayak gitu, ya. Kemudian bawa peralatan peralatan ibadah sendiri, gitu, ya. Nah, itu juga tolong diantisipasi, ya. Jangan lupa mengenakan masker, selalu mencuci tangan, ya. Apalagi kalau kita menyentuh benda-benda lain di sekitar kita, gitu, ya. Itu tetap tolong kalau bisa kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan itu, sebab kita juga pengen ini mudiknya bisa terlaksana, tapi kesehatannya itu juga terjaga, gitu, ya. Iya, ini saya pikir ini ujian untuk kita semua bersama-sama. Setuju, ya. Kami di operator, ya, ini kami setelah 2 tahun ini ada pembatasan, kami harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kami juga nggak pengen nih, Mas Anto, setelah 2 tahun nggak mudik, terus setelah mereka mudik menemui sesuatu yang, kok jadi begini? Nah, kita coba persiapkan sebaik mungkin. Tapi kami juga berharap dari pengguna jalan juga seperti saya sampaikan tadi, gitu, ya, menyiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Jadi menjadi pemudik yang pemudik yang peduli, pemudik yang bertanggung jawab, gitu, ya. Dengan itu tadi, ya, manajemen waktu, persiapan, gitu, ya. Kemudian tetap menjaga prokes, gitu, ya. Baik. Jadi terkait dengan tilang elektronik, Pak Heru, ini kan sudah diberlakukan tanggal 1 April, ya, Pak, ya, bagi para pengemudi yang kecepatannya di atas 100 km akan mendapatkan surat cantik, ya, Pak, ya. Sampai sejauh ini kesadaran dari pengguna jalan seperti apa, Pak, dengan diberlakukan tilang elektronik tersebut, Pak Heru? Ya, jadi gini, ini kita keluar sedikit dari Lebaran, ya. Betul, Pak. Tilang elektronik, ya, baik. Jadi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, ya, perlu kami tegaskan penegakan hukumnya itu ada di kepolisian, ya, Mas Anto. Jadi semua yang terkait dengan prosedur, kemudian terkait dengan administrasi, kemudian terkait misalnya dengan pembayaran denda dan sebagainya, ya, termasuk administrasi penyampaian tilang elektronik tersebut kepada para pengguna kendaraan, ya, itu menjadi ranah atau wewenangnya dari kepolisian. Nah, support kami di Jasa Marga adalah bagaimana menyiapkan perlengkapan, ya, atau devices untuk mendukung ETLE tersebut. Saya tadi sudah cerita, kami ada Jasa Marga Toll Road Command Center, ya, dan itu support kami di situ. Yang pertama adalah 2, ya. Jadi memang kita ketahui bersama tilang elektronik ini sementara menyasar 2 dulu nih, Mas Anto. Yang pertama adalah pelanggaran overspeed, ya, kemudian pelanggaran overload, ya. Nah, kenapa kok 2 ini disasar, gitu. Nah, ini juga menarik nih untuk kita ketahui, ya, Mas. Nah, ini seperti saya cerita tadi. Jadi jumlah kendaraan yang overload ini terdeteksi cukup tinggi juga, Mas. Jadi memang, ya, kami memasang yang namanya weight in motion atau WIM. Jadi WIM ini semacam alat timbang otomatis. Jadi nggak perlu dia naik di atas alat timbang. Ini ada yang kami tanam di bawah kekerasan jalan, ada yang kami tanam di bawah jembatan. Ya, sekarang kami punya 7, ya, tapi sementara yang terintegrasi dengan Korlantas itu baru 2. Jadi 2 ini yang udah jalan dulu, gitu, ya. Nah, ini yang lewat di situ langsung kita bisa lihat itu
overload apa enggak, langsung ke capture sampai dengan plat nomornya segala macam ya, dan ternyata ini cukup tinggi ya Mas, data ini yang di WIM, yang di bridge, yang di jembatan WIM kami yang dipasang itu rata-rata jumlah kendaraan yang overload itu sekitar 20% lebih. Okay. Jadi cukup tinggi menurut saya, dari 20% kendaraan non golongan 1 terdeteksi overload berdasarkan WIM kami gitu ya. Nah, ini perlu jadi perhatian kita. Nah, sama juga yang tadi satu lagi saya bicara soal overspeed. Ya, overspeed itu saat ini sekarang yang kita sudah terintegrasi dengan Korlantas itu ada 7 ya, 7 speed cam. Ya, kami sebenarnya butuh speed cam-nya lebih dari itu, tapi yang sudah terintegrasi ada 7. Nah, ini juga cukup tinggi data di kami ya untuk kecepatan overspeed ini. Jumlah kendaraan itu di 2021 ya, di sekitar Oktober itu pernah mencapai sekitar 15.000 kendaraan per hari di seluruh ruas jalan tol kami, seluruh marga grup ya. Itu cukup tinggi. Bayangkan hampir 15.000 orang overspeed di jalan tol ya, seluruh Indonesia sih memang ya. Betul. Menarik juga ya bahwa jumlah overspeed yang terbanyak itu justru di jalan layang MBZ. Itu hampir 30%. Jadi ada sekian tadi ya yang saya cerita ya, tadi itu sekitar 15 ribuan ya, itu di data 2021 sehari loh itu ya. Kemudian sepertiga dari mereka itu overspeednya ditemukan di MBZ. MBZ itu jalan layang elevated. Nah, itu justru harus di situ harus diperhatikan banget, karena itu kecepatan maksimal di atas itu juga bukan 180, karena secara desain ya yang desain konstruksinya itu ya memang 80 km per jam, karena itu juga di lokasinya di atas gitu ya. Dan angin dan sebagainya. Anginnya kencang sekali Pak ya. Itu memang benar-benar harus diperhatikan. Jadi memang overspeed dan overload ini menjadi perhatian kami. Jadi kami juga berharap nih benar-benar dipatuhi ya soal kecepatan ini. Maka kerjasamanya ini adalah terkait dengan overspeed dan overload. Nah, data-data berapa yang sudah terjaring misalnya ya, itu ada di Korlantas, nanti lebih pas di Korlantas. Tapi kalau dari kami semua data-data itu kami sampaikan ke kepolisian, nanti penegakan hukumnya diberikan. Nah, kami berharap memang dengan penggunaan ETLE ini, Electronic Law Enforcement ini bisa menurunkan tadi ya overspeed dan overload dan jalan tol kita. Karena ini untuk keselamatan kita bersama. Betul, Pak. Tujuan dari ini bukan apa-apa, adalah untuk membangun jalan tol berkeselamatan bagi seluruh jalan tol. Gitu kira-kira Mas Anto. Kalau yang dibawa kecepatan 60 kilo bagaimana Pak? Sering saya lihat loh, di lajur kanan pelan-pelan Pak Heru. Padahal depannya kosong. Balik lagi ya, semua data-data ini kami integrasikan ya, integrasi dengan Korlantas, nanti dari Korlantas ya yang lebih tepat menjawab ya, ini seperti apa ya kesananya ya. Nanti dari Bapak di kepolisian, Bapak Ibu kepolisian. Baik, yang terakhir. Ya. Betul Pak Heru. Yang terakhir Pak Heru, terkait dengan pembicaraan kita pada sore hari ini, persiapan arus mudik dan arus balik lebaran 2022. Yang ingin disampaikan Pak Heru kepada masyarakat calon pemudik seperti apa Pak? Sebagian besar sudah saya sampaikan tadi di awal, tapi kalau boleh saya highlight bagaimana kita mempersiapkan perjalanan mudik kita secara tidak biasa. Jadi jangan langsung main hidupkan kendaraan, masukkan orang terus langsung jalan, nanti bensin kita isi di jalan, nanti kita beli makanan perbekalan di jalan, tidak seperti itu. Nanti jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya perbekalan Anda, bensin Anda, ya BBM Anda, kemudian tentu saldo uang elektronik Anda harus dicek, dan yang lebih penting tadi juga ini kesehatan kita. Ya, ini kan kita lagi pandemi ya, jadi memang yang berangkat tuh hanya yang benar-benar dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak enak badan, lagi sakit, apalagi demam, apa segala macam, periksa ke dokter langsung swab lah gimana. Jadi nggak usah mudik lah ya, daripada nanti ada resiko. Jadi kita benar-benar fisik kita prima, dan kendaraan kita juga harus prima seperti saya sampaikan tadi. Tidak kita prima, fisik kita prima, dan semua perbekalan tadi. Dan yang lebih penting adalah jangan jalan pada saat arus favorit. Puncak mudik, puncak arus balik. Nah, kan kita kalau nggak salah Lebaran itu kan hari Selasa ya. Selasa. Nah, itu jangan jalan Senin lah, gitu ya. Kalau bisa ya jalanlah dari Minggu, Sabtu, gitu ya. Meskipun nanti saya baru masuk kantor lagi, misalnya hari
misalnya gitu ya, baru masuk kantor lagi misalnya hari Kamis gitu ya, tapi jalan pulang beberapa hari lebih awal itu akan lebih baik. Sama juga waktu lagi perjalanan mudik juga kayak gitu, jangan maksain harus lebaran di kampung H+1, enggak juga gitu ya. Kalau berangkat lebih awal itu lebih bagus, atau berangkat sesudah hari lebaran baru berangkat mudik nih H1 H2, nggak apa-apa, santai aja, karena umumnya orang udah pada di daerah ini kan, udah di daerah tujuan semua ya. Nah kita itu baru mulai jalan dari Jakarta gitu, malah bisa enjoy ya. Dan tadi saya bilang ya, mampir-mampirlah sekali-sekalinya. Siap. Mampir. Maka manajemen waktu juga penting. Dan perjalanan harus dinikmati ya teman-teman Dansa. Itu kuncinya luar biasa banget. Perjalanan harus dinikmati supaya nggak jadi beban. Oh ya, satu lagi, ikuti arahan petugas ya Mas Anto. Setuju. Karena ini nanti ya, karena tadi ya challenge-nya adalah seperti itu tadi, euforia ya, keterbatasan kapasitas dan sebagainya, maka akan ada rekayasa lalu lintas, pasti akan ada buka tutup rest area, pengalihan laju, one way, kontraflow, patuhi arahan petugas ya. Baik. Supaya kita semua sama-sama sampai dengan lancar. Bukan cuma kita doang nih, rame-rame sama saudara-saudara kita. Baik, ini mudah-mudahan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Jasa Marga dan stakeholder terkait bisa membuat perjalanan calon pemudik bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya, Pak Heru ya. Bisa merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Pak Heru, terima kasih banyak loh buat waktunya. Terima kasih Mas Anto, terima kasih sahabat Sonora, ngopi sore-sore ini. Tapi kita nggak ngopi loh ya. Iya nanti. Bulan puasa. Habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri kita sowan ke Jasa Marga, Pak. Bisa ngopi-ngopi di sana. Ya. Tetap jaga kesehatan Pak Heru ya, karena menjelang arus mudik dan arus balik, pekerjaan akan semakin banyak, Pak. Terima kasih, Pak Heru. Sama. Selamat sore. Baik teman-teman dan sahabat Sonora, demikian perbincangan kami di acara Ngopi Sore bersama dengan Bapak Dwi Waman Heru selaku Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga. Semoga yang kita bicarakan pada sore hari ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama pada edisi Ngopi Sore berikutnya dengan topik dan tokoh yang tak kalah menariknya. Salam sehat dan sampai jumpa.